Penyelidikan atas kasus kematian Brigadir J memasuki babak baru dan kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dua narasumber yang sudah hadir dalam iNews Prime, Albertus Wahyurudanto selaku anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Saur Siagian selaku anggota Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam. Baik, saya ke Pak Albertus terlebih dahulu, Pak. Bapak, Anda sudah mendengar bagaimana komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan langsung diusut semuanya sampai tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apa insinuasi yang bisa Bapak tangkap dari pernyataan Presiden ini? Terima kasih Mbak Fani. Kalau melihat apa yang menjadi statement Bapak Presiden, tegas bahwa persoalan ini tidak boleh lagi dijadikan sarana untuk bagaimana melindungi seseorang yang salah. Jadi statement beliau jelas sekali, usut tuntas, kemudian buka apa adanya, jangan ditutupi. Artinya kalau buka apa adanya ini sesuai dengan apa yang menjadi Polri. Polri kan jadinya yang pertama transparan, akuntabel, kemudian gunakan scientific crime investigation. Saya kira ini menegaskan lagi bahwa apa yang sudah menjadi komitmen Kapolri itu jangan hanya lip service, harus benar-benar dilaksanakan. Nah, tetapi yang harus kita ingatkan dan kita tegaskan, saya kira jangan sampai kemudian institusi ini dihancurkan. Karena institusi Polri ini harus diberi kekuatan mental, harus tetap optimis. Tetapi yang salah oknum, atau dulu namanya oknum lah, kalau sekarang sudah aja anggota pelaku ya, terduga pelaku ya. Ya, kalau nanti memang bersalah ya harus ada tindakan yang tegas, ya apapun pangkatnya, apapun jabatannya itu harus dilakukan karena institusi ini punya marwah yang sangat mulia karena tugasnya menjaga peradaban manusia, peradaban orang. Ya, betul. punya etika profesinya itu sangat tegas sekali di dalam undang-undang. Walaupun ada skeptisisme ya Pak Albertus ya, katanya seperti aksi itu yang mengatakan ini 2 minggu berjalan sampai dengan saat ini belum terlihat titik terang siapa terduga pelaku atau siapa saja yang terlibat. Ya, justru itu skeptis dari publik itulah yang harus dijawab dengan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini menyangkut kepercayaan publik. Betul. Kepercayaan publik ini kan mahal harganya. Yang bulan ini kan bulan Bayangkara, bulannya Polri yang kemarin banyak mendapat pujian dengan prestasinya, dengan keberhasilannya, dengan perannya menangani COVID sampai itu. Tahu-tahu ada masalah ini kan kita sangat prihatin. Betul. Karena itu jangan sampai gara-gara masalah ini apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Polri kemudian menjadi hangus. Nah, sehingga satu-satunya jawaban yang harus dilaksanakan ya harus terbuka. Citra itu harus tetap dijaga, betul ya Pak Albertus ya? Baik, saya beralih ke Pak Saur Siagian. Pak Saur juga sebelumnya menyebut bahwa kejadian ini menyangkut eksistensi negara, bahkan sampai Presiden pun sampai turun tangan untuk mengatakan tersebut. Berbagai institusi juga turut serta dalam membantu pengusutan kasus ini. Tanggapan dari TAMPAK seperti apa? Mbak Fani, terima kasih atas undangannya. Dari hati kami paling dalam, izinkan kami mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada tim penyidik, tim sus, juga Kompolnas yang kelihatan sangat progresif dalam 1-2 hari ini untuk seperti himbauan tampak adalah fokus di pembunuhan daripada saudara Yosua. Saya kira sudah signifikan karena hari ini kita baca ya Pak Albert ya, Mabes sudah meningkatkan proses pembunuhan ini tahap penyidikan. Itu yang saya kira sangat progresif. Ada progres ya? Ya, dan yang kedua saya kira kami juga berterima kasih kepada Saudara Kapolda, Saudara Fadli Imran tadi memberi fasilitasi untuk kami melakukan solidaritas, penyalaan lilin serta berdoa kepada para penyidik dan juga keluarga almarhum. Dengan simpati tadi, saya tadi disambangi oleh Kapolsek Menteng AKBP Neti Boru Siagian. Saya lihat ada di sana, itu satu ekspresi saya lihat kondusif. Hanya saya ingatkan ada sedikit, Saudara Kapolda tadi pas kami sudah selesai dengan kondusif, kemudian ada anak buah
untuk melakukan provokasi. Mohon Pak ditegur Pak, dicari itu Pak. Kami sudah sedemikian menjaga suasana kondusif. Jadi ada tekanan juga Pak Saur ya? Ya. Ada bentuk tekanan juga? Ya, saya pikir awalnya kami sudah sangat bagus sekali ketika kami sudah mau membubarkan diri, tiba-tiba ada saya lihat aparat melalui pengeras suara tiba-tiba memprovokasi. Saya malah agak sedikit tersinggung, kita sudah jaga kondusif, tetapi syukur kelihatannya ada yang menegur sehingga dia berhenti. Oleh karenanya tolong Saudara Kapolda cari itu anak buah kita, jangan karena salah satu lagi kemudian bagaimana orang datang dari berbagai daerah digerakkan hatinya, inilah yang kita jaga. Mbak Fani, seperti saya katakan, jangan sampai masalah merusak negara citra itu ya. Ingat Presiden bicara sampai berkali-kali, ingat ada 3 melekat kepada beliau. 1 kepala negara, ini masalah negara. Yang kedua kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah dia panglima kepolisian penegak hukum. Oleh karena itu saya bilang dari awal, jangan lagi bicara soal rencana pembunuhan, pencemaran nama baik, yang saya bilang halusinasi. Fokus kita sekarang semua polisi, termasuk teman-teman siapapun, proses pembunuhan sehingga kepercayaan masyarakat pulih kembali seperti dibilang Pak Albert. Saya juga berterima kasih kepada Kompolnas. Begitu sangat kerja keras. Inilah kita semuanya. Tadi datang berbondong-bondong. Baik. Jadi Pak Presiden sudah turun tangan, sudah memberikan instruksi, kemudian juga Panglima TNI juga mengatakan akan mengawal proses autopsi ulang ini, jangan sampai ada intervensi. Semuanya sama-sama saling bahu-membahu untuk mencari titik terang dari kasus ini. Baik, terakhir untuk dari Kompolnas sendiri Pak Albertus, mungkin dengan banyaknya harapan, kemudian juga tadi ya bala bantuan untuk bisa membantu pengusutan kasus ini, apakah dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan titik terang tersebut agar tadi tujuannya citra kepolisian ini tidak tercoreng, karena tadi ada aparat bahkan yang sampai provokasi, tentunya sedikit menggelitik masyarakat untuk masih bertanya terkait dengan keseriusan polisi mengusut kasus ini. Ya, Kompolnas mendorong penanganan kasus ini memang harus hati-hati karena ini penegakan hukum, tetapi jangan berlarut-larut, harus cepat. Semakin ini lamban, semakin ini diundur-undur terus, maka yang terjadi adalah spekulasi yang semakin berkembang. Betul, jangan sampai. Ini menjadi drama. Saya tadi lupa mengatakan ada satu yang menurut saya hal yang sangat-sangat membantu lancarnya ini, yaitu persetujuan dari Bapak Kapolri bahwa otopsi ulang nanti juga diperbolehkan melibatkan eksternal yang selama ini tidak pernah. Walaupun kalau secara akademik teman-teman dokter kepolisian yang internal polisi itu sudah mampu karena juga disumpah juga menjadi dokter, tetapi sekarang melibatkan pihak luar baik dari TNI maupun dari swasta. Saya dengar ada 7 dokter yang sudah akan artinya ingin menunjukkan independensi ini memang dijadikan taruhan dari penanganan ini, karena ketika ini nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada yang disembunyikan, maka akan runtuhlah kepercayaan itu. Jadi kita sama-sama mengawal, sama menjaga, tidak hanya Kompolnas, saya kira publik pun Pak Saur dan kawan-kawan harus tetap juga mengawal ini semua, sehingga dengan banyaknya yang mengamati, banyak yang mengawal, harapannya termasuk awak media juga Pak Albertus. Awak media yang saya pikir garda depan. Siap. Media ini punya mata bukan 1000 jutaan mata, ini harus jadi sama-sama semuanya, setiap elemen masyarakat kita bantu sama-sama untuk mengusut ini agar lagi-lagi tujuannya sih menjaga citra baik kepolisian. Terima kasih Pak Albertus dan juga Pak Saur atas waktunya bersama kami di Anwis Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.